klien, sebagai apa istilahnya, yang memberikan karya, referennya beda, songnya beda, malah ada koplonya. Jadi kita benar-benar menghibur sajian ala kita. Cuman gimmicknya menggiring ke situ, iya. Ada sosok Bruno Mars-nya, Bruno Mars Indonesia. Sekalian kita tempel kayak. Oke, ini ide paten ini dari siapa sih? Apakah dari Bang Muldi, dari Bang Ian, atau personil lainnya nih? Aku punya ide awal untuk mengajak teman-teman, ini ada single baru, tapi gue dapat inspirasi dari itu, dari apa tuh? Oh, coba mau denger, ternyata memang pas kita bandnya, kita ngeband beda kok, karena itu hanya gimmick aja, gimmick untuk mereka aware sama karya kita. Dan nggak salah itu, karena dalam bermusik itu yang gue tangkap sih, karya lu bukan apa-apa kalau tidak ada sesuatu yang membuat orang tertarik. Nah itu kan intinya kan harus ada yang menarik Ya. Gimana respon dari fans? Respon dari fans seperti apa? Udah ada masukan dari fans? Kalau yang benar fans sejati kan nggak mau menghujat, malah dia terhibur, senang, apalagi ada unsur Raja nggak pernah bermain koplo. Ya udah, koplo dan anak-anak maunya yuk kita pakai sampling, nggak usah, gue bilang kita main ala kita aja. Kita manual ya, coba manual. Iya, koplo ala Raja ya begini, ternyata enak aja dijogetin. Nah, tapi di hari rilis itu juga ada kabar nggak enak juga ya. Partner di project kalian ini kan sedikit komplain nih karena dia sebagai model video klip tapi ada gambar yang nggak mengenakan bagi dia. Itu gimana tuh Bang Muldi itu? Jadi itu bagian dari kreatif visual ya. Kreatif visual menangkap maunya kita sebagai klien, sebagai apa istilahnya, yang memberikan apa permintaan bahwa gue pengen sosok model gue ini diolah seperti Bruno Mars, gue gituin, karena lagu gue juga dapat influence dari sana, maka nggak mungkin menciptakan Mas Ian seperti Bruno Mars, beda. Mas Ian kurang bisa ngedance, ini dance-nya cakep banget gitu. Akhirnya muncullah sosok si Fadel sama Bintang. Nah di situ kita pengen lebih menekankan lagi bahwa orang ingat sosok Bruno Mars, ingatlah gue single hitsnya Lazy Song itu tuh, dan di situ ada sosok bertopeng monkey. Nah coba ingatkan sama itu, gue bilang barangkali orang akan lebih aware gitu. Nah tapi kan yang dikreatifkan sama yang dia rasakan kan berbeda. Si sosok ini ternyata Fadel dan Bintang tidak terima, akan makanya gue bilang kita pengennya baik nih, pengen bagus, pengen ngangkat tujuannya, tapi itu dianggap salah, ya udah terjadi, mau diapain? Ya kan kadang semua orang berbuat baik itu belum tentu dianggap baik loh. Makanya kita punya pikiran tapi belum tentu pikirannya sama. Nah itu mungkin ada kesalahpahaman di situ, dan kebetulan kan dia bintangnya sosmed juga, banyak diminatin di sosmed, ya nggak apa-apa. Kalau gue sih lebih ke karya, berfokusnya ke karya, walaupun video klip itu juga bagian dari kreatif karya gitu. Nah kalau dia karyanya dia adalah mengolah seperti itu, ya itu bagian kreatif dia kan, itu sebenarnya di konsep awal video klip memang sudah pembicaraan belum sih kalau ini akan ada gambar monyet gitu ke Fadel gitu? Sempat dari manajemen gue dengar menyampaikan sosok intinya menggiring dia ke arah si sosok Bruno Mars, Bruno Mars Indonesia lah ya, stylenya gitu. Nah muncullah single hit itu yang ada di kepala, yang buat gue bilang tadi mengingatkan, ingat lagi sama si sosok Bruno Mars di single hit itu. Lu buka aja deh YouTube-nya tuh ya, ada ya single hit Lazy Song. Anymore. Itu kan monkey begini. Nah, dikreatifkanlah oleh si kreator ini untuk
oh asik menurut kita gitu. Toh juga nggak semuanya kan, Ya, cuman hanya segitu. Nah cuman itu dijadikan dia rasa sakit hati atau apa. Kayak bilang kita punya pikiran tapi belum tentu sama pikirannya. Itu aja berbeda. Kita berharapnya jadi baik, dia malah menganggapnya itu buruk gitu. Dan nah itulah. Tapi Mudah-mudahan belum ada klarifikasi secara personal antara Ruben Raja dengan Fadil. sejauh ini sih kita masih fokus sama karya ya, masih fokus di sini. Kalau dia fokus dengan caranya dia, ya itu hak dia. Kita nggak bisa, kita hanya cukup. Kenapa sih ini nggak dibicarakan aja baik-baik? Kenapa lu harus ngadunya ke umum? Kan yang menurut dia bermasalah kan kita, harusnya kan ke kita. Jadi kalau gue bilang salah pintu nih, lu ngadu ke sana, yang ada kalau nggak diterima dihujat. Kalau ke kita kan dapat solusi. Nah itu ya yang kita harapkan. Tapi gue nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Yang jelas bilang Raja tuh masih konsen sama karya aja ya. Oke Bang Woli, apabila nih si Fadil minta diganti dong, sedangkan video sudah rilis nih, video ofisialnya ya. Jadi gambar gua nggak usah ada monyetnya, bisa diganti gimana tuh kira-kira? Kan berarti kan kita men-take down otomatis. Ah iya. Sayangnya itu apa? Ini udah disambut baik dan jarang-jarang di dalam mau mencapai 24 jam itu udah hampir 200.000 penonton. Dan kalau kita take down berarti kan kita saran kita sih gimana caranya dibicarakan aja. Ini kan sebenarnya kan salah berbicara aja. Kalau lu berbicara ke yang bukan cari solusi ya jadinya begini. Oke Bang Woli, terakhir apa harapan dari Bang Woli sebagai personil Raja juga di tahun ini? Apakah di 2005 juga akan menunjukkan single baru juga? Gue berharap ini bagian dari Kaleidoskop Raja di 2024. Jadi ini masuk ke dalam Kaleidoskop Raja 2024. Salah satu karya di penghujung tahun. Semoga dampaknya ini kan nih udah 200.000 orang nih saat ini di YouTube yang sudah menyaksikan ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi, berharap jadi seluruh masyarakat Indonesia mengetahui lagu ini dan menjadikan ini sebagai apa, hiburan lah, ajang hiburan. Karena niat kita bikin lagu ini juga kan untuk menghibur, bukan mencari masalah. Ya kado akhir tahun bahasanya gitu. Bang, selain